Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Rozadela. Pada materi hari ini terkait dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram, di mana materi hari ini terkait dengan mata kuliah saya, yaitu pengembangan media dan sumber belajar. Materi ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Rozadela dengan NIM 1911162, kelas PAI 4F. Baiklah, selanjutnya kita akan ke tombol menu. Di sini ada beberapa menu, kita bisa langsung ke materi. Untuk materi, kita bisa membuka yang halal terlebih dahulu. Adapun penjelasan yang pertama yaitu makanan halal. Seperti yang telah disebutkan pada materi bahwa makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim tentunya ada makanan yang harus dimakan dan harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama halal, yang artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua, syaratnya harus thayyib, yang artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Makanan halal ini terdapat dalam dalil Quran surah Al-Maidah ayat 88, yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, sekarang menjadi lebih jelas, bukan? Bagi seorang muslim, makanan dan minuman itu sangat berarti dalam kehidupan. Makanan dan minuman yang kita konsumsi tidak asal mengenyangkan saja, tetapi harus halal thayyiban. Adapun halalnya makanan dan minuman meliputi 3 kriteria, yaitu yang pertama, halal dari segi wujudnya atau zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Dan kemudian yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Yang kedua, adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya. Adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram. Dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Kemudian yang kedua adalah makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 157, yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian yang ketiga, makanan yang tidak mendatangkan mudarat, tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah.
Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya yaitu minuman halal. Minuman halal seperti yang telah diterangkan pada materi bahwa minuman halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman sebenarnya yang ada di muka bumi ini pada dasarnya halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya. Adapun jenis-jenis minuman yang halal yaitu yang pertama, dia itu tidak memabukkan, kemudian tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Kemudian minuman tersebut tidak najis dan didapatkan dengan cara yang halal. Apa sih kemudian manfaat dari kita mengonsumsi makanan ataupun minuman halal ini? Ya, manfaatnya tentu saja yang pertama, orang yang mengonsumsi makanan ataupun minuman yang halal akan mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kemudian memiliki akhlakul karimah, karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah. Kemudian yang ketiga, terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang haram. Apa sih makanan dan minuman halal itu? Pada materi yang pertama yaitu makanan haram. Nah, pada materi ini makanan haram itu disebutkan bahwa semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran yang terkait dengan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Dalam ayat ini, makanan yang dinyatakan maksudnya haram adalah 1. Bangkai, kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian selanjutnya, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Selanjutnya adalah semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khobais.
Hal ini sesuai dengan Quran surah Al-A'raf ayat 157 yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan yang terakhir adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang batil. Hal ini sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara yang batil atau tidak benar hukumnya haram, misalnya didapatkan dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras, dan sejenisnya. Kemudian kita beralih ke minuman haram. Minuman yang haram adalah minuman yang memabukkan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya, dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikan ke dalam tubuh. Misalnya, ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengonsumsi khamr, baik sedikit ataupun banyak, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah haram, dan sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram. Kemudian selanjutnya, minuman haram itu adalah minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya minuman yang berasal dari air kencing kucing. Kemudian yang ketiga yaitu minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Tentunya saat kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan mendapatkan dampak yang buruk. Adapun dampaknya yaitu orang yang mengonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian makanan dan minuman haram ini bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. Adapun akibat buruk meminum khamar diantaranya seperti menyebabkan berbagai macam penyakit psikologis atau gangguan jiwa, misalnya gangguan daya ingat, gangguan mental, dan kegagalan daya pikir. Kemudian menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial yang sangat berat. Dan yang ketiga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan dan hancurnya masa depan. Kemudian makan dan minuman yang haram ini dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya khamr dapat menyebabkan berbagai macam penyakit fisik, yang diantaranya tekanan darah tinggi, kanker, jantung, liver, sistem kekebalan tubuh menurun, serta merusak jaringan syaraf otak. Dan yang terakhir, menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan
dapat menimbulkan rasa malas pada diri kita. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk kemudian saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.